Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fonologi umum dan juga sejarah fonologi Arab beserta tokoh-tokohnya, dan juga apa yang dimaksud dengan fonologi, dan juga pembagian dan macam-macamnya, dan peran dan urgensi fonologi dalam linguistik. Baik, langsung saja dalam pembahasan pertama, yaitu sejarah fonologi umum. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang masyarakat linguistik Paris 24 Mei 1873, De Vries Donges mengusulkan nama fonem sebagai pedanan kata BGM Separhut. Ferdinand de Saussure dalam bukunya Memorial tentang sistem awal vokal bahasa Indo-Epra yang terbit pada tahun 1878 mendefinisikan fonem sebagai prototip untuk dan hipotik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Sejarah fonologi dalam makalah atau dalam pembahasan ini akan lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem. Gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat lewat berbagai aliran dalam fonologi. Kemudian Ferdinand de Saussure dalam bukunya Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang berbunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud olehnya hanyalah unsur terdengar berbeda oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan unsur yang satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. J semata ada dapat dikatakan bahwa Saussure menggunakan kriteria yang metafonitis atau metafonitis untuk menggambarkan fonem dan memempatkannya hanya pada proses sintakmatik. Lalu Saussure mengoreksinya dan mengatakan bahwa pada sebuah kata yang penting bukanlah bunyi, melainkan perbedaan fonisnya yang mampu membedakan kata itu dengan yang lain. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan penting dalam terbentuknya aliran-aliran fonologi, aliran Gazan. Ada beberapa tokoh aliran Gazan, yaitu Baudin de Courtenay. Yaitu menurut linguistik ini bunyi-bunyi yang secara fonetis berlainan disebut alternate, yang berkerabat secara historis dan etimologis. Jadi meski dilafalkan berbeda, bunyi-bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Kemudian yang kedua, Mikolas Krasovsky mendefinisikan bahwa fonem sebagai satuan fonetis tak berbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu yang disebut dengan aliran Gazan. Kemudian yang ketiga, Ferdinand de Saussure dalam bukunya Linguistik Umum, Saussure mendefinisikan fonologi sebagai studi tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Dari definisi tersebut tercermin bahwa bunyi bahasa yang dimaksud oleh Saussure hanyalah unsur-unsur yang terdengar berbeda dengan oleh telinga dan yang mampu menghasilkan satuan-satuan akustik yang tidak terbatas dalam rangkaian ujaran. Kemudian aliran Praha. Jacobson mendefinisikan fonem sebagai sejumlah ciri fonis yang mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain sebagai cara untuk membedakan makna kata. Kemudian aliran Amerika, yaitu Edward Sapir, seorang etnologi dan linguis yang terutama meneliti bahasa India Amerika. Menurutnya sistem fonologi bersifat fungsional. Kemudian Leonard
Bellefield. Karyanya Linguistics menjadikan dirinya bapak linguistik Amerika selama 25 tahun. Pada buku itu, Bellefield menjelaskan banyak hal tentang definisi-definisi mutakhir tentang fonem, istilah ciri pembeda, zona penyebaran fonem, kriteria dasar dalam menentukan oposisi fonologis, dan lain-lain. Kemudian sejarah fonologi Arab. Pada abad ke-20 Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab, tepatnya sejak Al-Quran diturunkan. Dalam lembar sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam di periode awal, fonologi memiliki posisi yang sangat vital dan penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari historis, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam. Ketika Abu Ubaid Qasim bin Salman dengan hukumnya yang berjudul Al-Qiraat, kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi bahasa Arab berjudul Al-Ain, Kitabul Ain, yang intinya disusun berdasarkan makhraj berbunyi yang berjauhan atau berbunyi yang terjauh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad Al-Faridi ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Sibawayh dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham. Menurutnya huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran. Dan syair apabila terdiri 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran dan syair, dan bahkan mencapai 45 jika didasarkan pada huruf-huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Yang pertama, Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan Al-Avicenna di dunia barat. Salah satu cendekiawan muslim yang juga mengembangkan ilmu ini tidak hanya menuliskannya pada buku yang berjudul Risalah Asbab Hudus Al-Huruf, namun juga dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib dalam bab Tashri', Al-Hanjarah dan Al-Insyifa dalam bab Hasan As-Sam. Ibnu Sina dalam mengulas metode fonologi Arab bukan hanya menerapkan metode analisis fisiologis, namun juga menggunakan analisis fisiologis yang dikembangkan dalam filsafat, sehingga dalam pembahasan fonologi Arabnya mencakup berbagai aspek meski tidak sedetail buku-buku fonologi modern. Kemudian yang nomor 2, Abu Al-Fath Utsman Ibnu Jinni Al-Mausuli. Dalam bukunya Syirosiat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifatnya, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal tipis dan kolkolah. Belum lagi dengan hukumnya kedua berjudul Al-Khasais yang menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan teori-teori linguistik. Hal ini menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi yang populer dengan nama fonologi. Kemudian apa yang dimaksud dengan fonologi? Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya.
Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian pembagian dan macam-macam fonologi. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian fonetik dibagi lagi atas 3 bagian, yaitu fonetik akustik, merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Misalnya, apabila memetik alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Kemudian yang kedua, fonetik artikulatoris adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Proses bunyi dihasilkan dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Kemudian yang ketiga, fonetik auditoris ialah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Kemudian fonemik. Fonemik itu adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kemudian peran dan urgensi fonologi dalam linguistik. Fonologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan bunyi atau ilmu tentang bunyi. Fonologi juga mengkaji tentang fonetik, yang dimana fonetik merupakan bagian dari fonologi. Keduanya hampir mirip. Cabang ilmu linguistik yang satu ini mempelajari morfem, yaitu bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti dengan demikian. Dalam linguistik, fonologi berada pada tingkat dasar dalam sebuah tata urut bahasa berdasarkan asal katanya. Fonologi berasal dari pone atau pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi berarti ilmu tentang bunyi. Oleh karena itu, kesadaran fonologis dalam pembelajaran bahasa memiliki peranan yang sangat penting untuk mengingatkan kemampuan pembaca, sehingga bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak bisa dimengerti dan dipahami maknanya. Kemudian yang terakhir, penjelasan dari kami yaitu tentang produksi bunyi bahasa. Nah, definisi dari kata produksi adalah menghasilkan, sehingga kata produksi jika dikaitkan dengan bunyi bahasa dapat diartikan menghasilkan bunyi. Dalam memproduksi bunyi bahasa terdapat 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga atau udara yang dihembuskan oleh paru-paru. Kemudian yang kedua, alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru. Kemudian yang ketiga, artikulator, yaitu proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, paru-paru menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Arus udara itu dapat mengalami perubahan tanpa ada pita suara. Nah, kemudian alat produksi bunyi bahasa. Berikut ini bagian-bagian tubuh kita yang berperan dalam melakukan produksi bunyi bahasa, yaitu bibir atau labia sebagai pintu penjaga rongga mulut. Kemudian gigi atau denta dibedakan atas gigi atas dan gigi bawah. Kemudian langit-langit keras atau palatum merupakan susunan tulang. Kemudian langit-langit lunak. Kemudian gusi dalam. Kemudian lidah. Kemudian rongga kerongkongan. Kemudian pangkal tenggorokan. Kemudian paru-paru untuk bernafas. Kemudian tempat keluarnya huruf.
Dalam melafazkan bacaan Al-Quran, seseorang harus memperhatikan bunyi lafaznya. Tapi tahukah kamu bahwa tempat keluarnya huruf hijaiyah itu beragam? Dalam ilmu tajwid memang terdapat perbedaan tempat keluarnya huruf. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, makhraj huruf Arab secara terperinci, tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17 tempat. Dan bila diringkas ada 5 tempat, yaitu al-jauf, yaitu lubang atau rongga mulut. Kemudian al-khalqu, tenggorokan atau kerongkongan. Kemudian al-lisan atau lidah. Kemudian asyafatain, 2 bibir. Kemudian al-khaysum, yaitu jalur hidung atau janur hidung. Kemudian penjelasan dari masing-masing makhrajul huruf tersebut. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian al-khalqu, yaitu tenggorokan atau kerongkongan, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan atau tenggorokan. Yang selanjutnya yaitu al-lisan atau lidah, yaitu bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah. Kemudian asyafatain, yaitu 2 bibir, huruf yang dilafalkan lewat bibir atau makhrajnya ada di bibir. Kemudian al-khaysum, saluran hidung, tempat keluarnya huruf lewat hidung atau makhraj ada di hidung. Biasanya digunakan untuk bacaan gunnah, begitu. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas apa yang kami telah jelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.